Halo pemirsa setia VBS News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 September 2022. Sentimen kenaikan suku bunga global memicu profit taking. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan dalam negeri terkoreksi profit taking, terutama oleh sentimen tekanan global atas agresifnya pengetatan kebijakan moneter dari The Federal Reserve yang akan dirilis pekan mendatang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang RI Agustus mencatat surplus, dan ini rekor surplus selama 28 bulan berturut-turut. Pihak lain, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun dan mengalami kontraksi sebesar 4,1% year on year-nya. Pasar akan menanti dan mencermati keputusan suku bunga acuan dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia nanti pada Kamis depan. Ya, untuk minggu berikutnya, isu antara proses pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 September 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada pekan lalu secara mingguannya melemah, terkoreksi 1,02% ke level 7.168,870. IHSG ini terkoreksi setelah sempat bahkan mencetak rekor baru, lalu digerus profit taking searah dengan sentimen negatif dari bursa regional. Sementara itu, bursa kawasan Asia umumnya juga melemah. Untuk pekan depan, IHSG ini kemungkinan akan berupaya rebound karena secara umum masih bias uptrend. Beralih ke mata uang rupiah, pekan lalu juga terkoreksi melemah 0,82% secara mingguannya ke level 14.952 rupiah per US dollar. Rupiah terkoreksi kembali di tengah sentimen pasar bahwa The Federal Reserve masih agresif dan ini mendongkrak US dollar secara global. Rupiah terpantau berada di sekitar 6 minggu terendahnya. Untuk minggu depan, rupiah ini kemungkinan menguat di awal minggu namun kemudian masih cenderung tertekan. Nah, pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau berakhir turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,214% pada akhir pekan. Terjadi juga di tengah berbaliknya aksi beli investor asing di pasar SBN namun agak terbatas. Sementara juga yield US Treasury melaju naik ini di minggu ke-7-nya. Ya, pemirsa setia VBS News, Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang Indonesia Agustus tercatat surplus 5,76 miliar US dollar. Neraca dagang Indonesia Agustus ini masih surplus untuk ke-28 kalinya selama setiap bulan. Ya, surplus tersebut terutama berasal dari sektor non-migas 7,74 miliar US dollar, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,98 miliar US dollar. Sementara itu, utang luar negeri Indonesia pada Juli 2022 dilaporkan Bank Indonesia kembali menurun. Posisi utang luar negeri Indonesia Juli itu tercatat sebesar 400,4 miliar dolar Amerika, turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik maupun sektor swasta. Ya, secara tahunan posisi ULN Juli ini mengalami kontraksi sebesar 4,1% year on year-nya. ULN Indonesia Juli ini tetap terkendali. Ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tetap terjaga di kisaran 30,7% menurun. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 12 sampai dengan 15 September, non-residen di pasar keuangan melakukan beli neto 0,15 triliun rupiah, terdiri dari agak mix, beli neto 1,7 triliun rupiah di pasar SBN dan jual neto 1,58 triliun rupiah di pasar saham. Ya, demikian pemirsa setia VBS News, kita sudah membahas bersama VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 September 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBS.